Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Triputra dari SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan merangkum hasil dari semua materi semester ganjil dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah sebuah tulisan yang berisikan tentang anjuran, tips atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu aktivitas, mulai dari awal mengerjakan sampai selesai secara berurutan. Tujuan dari teks prosedur ialah menginformasikan secara detail bagaimana tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dalam penerapannya, teks prosedur digunakan untuk membuat informasi-informasi yang bersifat urut atau harus dilakukan satu persatu sesuai tahapan yang ada. Seperti bagaimana cara mendaftar sekolah, bagaimana membuat KTP, dan sebagainya. Kaidah penulisan. Pada umumnya, teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan yang sangat menonjol. Oleh karena itu, kita dapat membedakan teks prosedur dengan teks lainnya dengan mudah. Kaidah kebahasaan yang digunakan teks prosedur adalah antara lain, pertama, yang konjungsi temporal. Sebuah teks prosedur memiliki kata penghubung di awal kalimat yang digunakan untuk menghubungkan proses antara langkah satu dengan langkah yang lainnya secara berurutan. Contoh dari konjungsi temporal yang sering digunakan adalah kata selanjutnya, lalu, kemudian, dan lainnya. Kata kerja imperatif. Pada dasarnya, bagian langkah-langkah teks prosedur berisikan kalimat perintah atau larangan. Hal tersebut membuat sebuah teks prosedur harus berisikan kata kerja perintah imperatif. Contoh dari penerapan kata kerja imperatif, yaitu diamkan adonan tersebut selama 10 menit. Kata kerja material dan kata kerja tingkah laku. Kata kerja imperatif terdapat kata kerja lain, yaitu kata kerja material dan kata kerja tingkah laku. Kata kerja material adalah sebuah kata yang mengungkapkan sebuah tindakan seperti mengupas, menjemur, dan membakar. Sedangkan kata kerja tingkah laku adalah kata kerja yang mengungkapkan perbuatan seperti menunggu, mempertahankan, dan mengamati. Baiklah, materi kedua itu ada pada teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena tersebut. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersusun atas suatu struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks. Adapun struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Yang keempat, simpulan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta empiris, data, statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antara aspek dan antara peristiwa dalam teks. Berikut ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dan teks lainnya. Yang pertama, ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, dan definisi. Yang kedua ada logis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, bukan teks eksposisi. Yang kelima, bukan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti, pembaca umum atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Oleh sebab itu, penulisan dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan PUEB. Berikut ciri kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, kopula, digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kedua, kata kerja aktif,
Kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga subjek fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologis terjadinya suatu fenomena. Yang keempat, keterangan waktu digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Yang kelima, istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Dan yang terakhir, kata ganti benda. Dijelaskan menggunakan kata ganti benda non-persona seperti itu, ini, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum seperti gempa, bumi, banjir, hujan, dan udara. Baiklah, yang ketiga ada teks cerpen. Pengertian dari cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Sementara itu, fiksi itu sendiri memiliki pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan. Ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, terdiri atas 1.600 hingga 10.000 kata sehingga membutuhkan 10 hingga 30 menit untuk membacanya. Cerpen biasanya berfokus pada satu subjek utama. Cerpen biasanya berlangsung dalam satu alur sehingga berfokus pada alur sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada konflik turunan. Cerpen biasanya fokus hanya pada satu berupa karakter sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah-ubah. Diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama itu abstrak, yang kedua itu orientasi, yang ketiga itu komplikasi, dan keempat itu evaluasi, kelima resolusi, dan keenam itu koda. Baiklah, unsur cerpen sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembentukan cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu tersendiri. Beberapa hal yang termasuk di dalam unsur intrinsik adalah yang pertama, tema, yang kedua, alur, yang ketiga, latar atau setting, yang keempat itu tokoh, yang kelima itu penokohan, yang keenam itu sudut pandang, dan yang ketujuh itu gaya bahasa. Unsur ekstrinsik yaitu unsur pembentukan cerpen yang berasal dari luar. Beberapa yang termasuk di dalam unsur ekstrinsik adalah latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Baiklah, yang terakhir itu ada teks ceramah. Pengertian dari teks ceramah ialah karangan berisi sekumpulan paragraf yang mengandung informasi, suatu hal atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Secara singkatnya, teks ceramah merupakan teks yang dibaca dan digunakan ketika sedang melakukan ceramah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Berceramah adalah memberikan uraian tentang suatu hal, pengetahuan atau sebagainya. Menyampaikan ceramah, menceramahkan adalah membentangkan atau memberi ulasan tentang suatu hal dengan ceramah. Adapun orang yang memberikan ceramah itu disebut penceramah. Penceramah haruslah orang dengan ilmu pengetahuan dan wawasan suatu yang merupakan akar yang menguasai bidang dan informasi terkait ceramah ditujukannya untuk didengarkan oleh orang. Dalam teks ceramah biasanya mengandung pesan yang berisi untuk nasihat dan petua. Ciri-ciri dari teks ceramah yang pertama itu ada suatu yang dijelaskan dan diinformasikan untuk memperluaskan pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap akar dalam bidang tersebut. Yang ketiga itu terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan-tindakan yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Yang keenam,
terdapat komunikasi dua atau banyak arah. Tujuan dari teks ceramah yang pertama itu informatif atau instruktif, memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut. Kedua itu persuasif, mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah sampaikan. Yang ketiga itu argumentatif, untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Yang keempat itu deskriptif, untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu. Yang kelima itu rekreatif, untuk menghibur atau mengembirakan para pendengar agar merasa senang. Yang keenam itu naratif, untuk menceritakan sesuatu hal pada para pendengar. Struktur dari teks ceramah yang pertama itu pembuka atau tesis. Yang kedua itu isi atau rangkaian argumen. Yang ketiga penutup atau penegasan kembali. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama itu banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal. Yang kedua banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang keempat banyak memakai kata kerja mental. Yang kelima menggunakan kata-kata persuasif. Dan yang keenam teks ceramah juga banyak menggunakan majemuk bertingkat, kalimat majemuk bertingkat. Baiklah, jadi itu saja rangkuman dari materi-materi pelajaran bahasa Indonesia semester 1. Yang pertama itu tadi ada teks prosedur, yang kedua teks eksplanasi, yang ketiga itu teks cerpen, yang keempat itu teks ceramah. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.